Nah, seingatku sih antara Pantai Sawarna ke arah Pelabuhan Ratu ini nanti kita akan lewati jalan yang ada yang kelok-keloknya, terus ada naik turunnya gitu. Nah, setelah itu kita akan nemu pantai-pantai lagi gitu sebelum sampai ke Pelabuhan Ratu. Oh, ini Arung Jeram, Arus Bungur. Apa kita salib dulu aja itu ya, biar, nah itu jalan ini soalnya tinggi, kita kebut aja biar kita punya momentum untuk naik tanjakan ya. Ini salah satunya nih, tanjakan yang lumayan sih, tapi mesti kalau kendaraan lewat sini ya kondisinya harus yang ini ya, sehat ya. Nah ini kan jalannya sepi kayak gini, enak. Nah, di atas sana itu ada gunungnya mulai gunung mendungnya kayaknya mulai tumbuh ya. Nah, ini kita turun lagi. Ini nikmat sih jalannya, bener nikmat. Sepi, terus halus, nggak ada rusak. Naik turun ya oke. Liku-likunya oke. Nah, kalau kita naik motor gitu agak nggak terasa ya, kita naik turun kelak-kelok itu nggak terlalu worry gitu. Tapi kalau pas nyetir pakai mobil gitu kadang-kadang ada rasa, wah ini mobilnya kuat nggak ya gitu. Itu sih yang aku takutin, itu kira-kira mobilnya kuat nggak kayak gitu. Soalnya kalau motor nggak kuat ya tinggal minggir, berhenti dulu lah, terus turun lagi. Nah, tapi kalau mobil nggak tahu triknya itu gimana, misalkan mobilnya itu nggak kuat ya mau nggak mau harus sedia ini ya, apa namanya, ganjel gitu. Kayak zaman dulu banget ya bawa ganjel. Tapi ya so far alhamdulillah sih nggak pernah sih nggak sampai nggak kuat gitu. Zaman dulu pernah tuh mau ke Candi Ceto ya, Candi Ceto di Jawa Tengah itu, bawa mobil itu mau coba pakai trek yang baru gitu. Jadi apa namanya, giginya itu kita taruh aja di gigi low terus gitu kan, dengan harapan nggak pindah-pindah. Tapi kok malah nggak kuat gitu, agak nggak kuat. Akhirnya kita nggak berani deh, akhirnya cari putaran balik, kita balik lagi. Itu zaman dulu banget ya. Terus akhirnya ya adalah kita taruh aja di D gitu, posisi gigi di G. Kuat nggak kuat kan harusnya dia punya mekanisme ya, pindah gigi sendiri ya kalau matic itu ya. Ya udah sekarang gitu aja ya, pokoknya taruh aja di D. Terus kalau ada space ancang-ancang, jalan untuk ancang-ancang, ya udah kita kencengin dulu gitu. Kita belum nemu ini teori yang bener itu sebenarnya gimana kalau pas kita bawa mobil ke arah jalan nanjak gitu. Ya akhirnya gitulah. Dan so far sih nggak ada masalah ya, kalau kita taruh di D gitu nggak ada masalah. Terus kalau ada jalan ancang-ancang ya kita gas dari awal gitu. Nah itu paling gitu. Nah ini kayaknya kita udah melewati daerah-daerah yang naik turun terus kelak-kelok. Kalau di peta ada yang kelak-kelok, jalannya kelak-kelok, sepertinya kita udah ada di daerah tersebut. Nah tapi ya emang ini kalau kita pakai motor itu nggak terlalu terasa banget ya. Nah kalau bawa mobil agak terasa ini kelak-keloknya tuh. Nah kita rem aja nih, tuh di depan sana itu kelihatan bukit. Nah ini kita pelan aja nih. Ini posisi kita rem nih, karena kalau nggak kita rem takutnya terlalu kenceng gitu. Sama kemarin tuh ada itu di daerah Malingping itu, pas kita
posisi adanya turunan gitu nggak kita rem, karena kita ada asumsi dari depan nggak akan ada kendaraan, rupanya ada truk yang kenceng banget ya. Masih untung sih kita bisa menghindar gitu, menghindar sepersekian detik gitu masih bisa kita. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Jadi buat teman-teman yang ini lebih hati-hati ya. Jadi meskipun tempatnya itu sepi, pas kita turun ya kita rem aja lah gitu. Jangan berasumsi di depan itu nggak akan ada mobil lewat gitu, karena nggak tahu kita kadang-kadang pas belokan gitu tiba-tiba muncul mobil gitu, meskipun di tempat yang sepi sekalipun. Nah, kita memasuki kawasan yang kanan kiri ini ada kebun sengon ya, kita nyebutnya kebun sengon atau hutan sengon ya. Mungkin kebun ya, perkebunan sengon gitu. Karena kalau hutan kan kesannya hutan yang alami gitu ya, banyak jenis pohonnya ini. Tapi kalau ini kan kebanyakan satu jenis pohon sengon ini. Sengon apa jati sih ini? Oh, ada jati ding, pohon jati ding. Nah, ini kelok sekaligus apa namanya, nekong. Nah, ini nih. Nah, kita rem aja nih, pelan aja deh. Nah, ini udah kita rem nih, tapi masih jalan terus ini. Nah, rem kita lepas. Nah, kalau yang dari Rangkas Bitung ke Pantai Sawarna itu nggak ada jalan seperti ini, jalan naik turun kelak-kelok seperti ini nggak ada. Jadi buat teman-teman yang masih ragu kalau mau belum berani jalan yang kelok-kelok sama naik seperti ini, kalau naik mobil saya sarankan lewat sana, lewat Rangkas Bitung kalau mau ke Pantai Sawarna ya. Banyak kalau dari Jakarta naik tol ke arah Merak, terus nanti sebelum nyampe Merak itu, sebelum sampai Serang ya kalau nggak salah itu, cari posisi, cari arah Rangkas Bitung gitu. Nah, nanti keluar tol udah nyampe Rangkas Bitung, terus Rangkas Bitung ke arah Malingping atau daerah ke arah selatan gitu, sampai ke pantai selatan, terus belok kiri. Nah, ikutin aja itu jalur pantai selatan itu, view-nya bagus, terus jalannya juga bagus, terus nggak kelak-kelok, relatif normal lah ya jalannya itu. Nah, itu lebih ini ya, lebih safe untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan jalan yang lika-liku naik turun gitu. Tapi kalau yang udah terbiasa lika-liku naik turun, wah, itu di sana itu pantai. Jadi kalau kita dari arah bukit gini terus ke arah pantai itu sepertinya pantai itu atau laut itu ada di atas kita ya, kayak di atas bukit gitu. Ya, itulah relatif sih, mata kita ini ngelihat sesuatu benda itu relatif gitu. Laut kan ada di bawah tapi kok kelihatan di atas bukit gitu. Karena kita posisinya sedang menurun. Nah, ini cukup terjal ini, apa namanya, ini sebenarnya hampir ini kali ya, setipe dengan ke Geopark Ciletuh. Nah, ini saya rem ini, panjang ini turunannya ya, meskipun naik turun kelak-kelok, tapi untungnya jalannya bagus dan nggak ramai, jadi sepertinya aman ya. Jadi harusnya aman asal kita kondisi kendaraannya normal, terus kita bawa kendaraannya juga normal aja, itu insya Allah sih aman.
Wah, nikmat banget lah pokoknya ini ya. Oh ya, pengalaman tadi malam ini ya, itu buat aku luar biasa, bisa ngelihat banyak bintang gitu. Nih satu hal yang aku akan ingat, baru tahu. Jadi waktu ngelihat bintang itu kan aku udah tahu nih ya, yang bintang Alpha Centauri yang mana, terus rasi bintang layang-layang itu yang mana, itu memang kelihatan. Nah tapi terus di sisi kiri dari rasi layang-layang itu, kok itu bintang itu bentuknya kayak ini ya, kayak kalajengking gitu ya, kayak skorpion gitu. Emangnya ada, aku terus tanya gitu, emangnya ada rasi namanya skorpion gitu. Terus akhirnya kita googling gitu kan, ternyata ada ini rasi bintang Scorpio dan bentuknya sama. Terus akhirnya kita urutin gitu ya bintangnya, itu iya ternyata. Wah, itu kayak gitu aja saya jadi kayak anak kecil gitu ya, senengnya itu. Wah, udah luar biasa nemuin rasi bintang Scorpio. Zaman kecil kan kita nggak tahu, taunya ya layang-layang Alpha Centauri. Pas kecil kan kita nggak tahu itu namanya Alpha Centauri ya. Begitu kita SMP kan ada pelajaran geografi, namanya bintang terdekat dengan matahari itu apa, ternyata Alpha Centauri dengan jarak 4 tahun cahaya gitu. Nah rupanya di dekatnya si Alpha Centauri itu adalah rasi bintang Scorpio, dan tadi malam kita melihat langsung itu. Dan bukan karena googling dulu ya, tapi kita ngelihat realita dulu baru googling, ternyata bener. Masya Allah itu. Jadi saya sulit tidur setelah itu. Kan kita keluar dari rumah itu jam 2 malam tuh. Katanya emang view yang bagus untuk kita nonton bintang itu kan jam 2. Ya udah, kita dari jam 2 kita keluar dari penginapan, terus kita ke pantai ngelihat bintang banyak itu. Terus kira-kira mungkin jam 3 ya, jam kita baru sadar itu ada, kita ngelihat rasi bintang Scorpio itu, kita baru sadar gitu. Wah, akhirnya kita Google, bener ternyata ada, dan itu sama persis dengan yang kita lihat antara gambar di Google dengan yang ada di langit di atas kita gitu. Wow, itu amazing, alhamdulillah. Nah ini sebenarnya ini yang salah ya, saya nggak boleh nyalip nih karena marka jalannya ini kan penuh gini, ini nggak boleh sebenarnya, jangan ditiru ya. Tadi saya lalai tadi, nggak boleh kita nyalip. Cuman tadi ini pas ini juga apa namanya, dilema juga sih, ini kan naik. Kalau kita nggak tadi takutnya kita nggak kuat gitu, tapi kita dengan perhitungan sih, jangan sampai di depan ada yang lewat. Kita harus pasti yakinkan dari depan kita itu nggak ada kendaraan yang lain yang lewat gitu. Nah jadi harusnya kita ini, cuman tadi mobilnya itu lambat, dan kalau kita di belakangnya takutnya nggak kuat gitu. Tapi by rule itu nggak boleh ya kita nyalip lewat itu ya, tadi yang marka yang utuh tadi, kecuali keadaan tadi darurat sih aku bilang ya. Jadi kalau kondisi yang normal kayak gini ya kita nggak akan lewati marka itu ya. Oke, kita lanjut menikmati perjalanan. Masya Allah, kita menikmati perjalanan dari Pantai Sawarna. Nah ini tuh, nah ini tinggi nih ya, ini kita gaspol, ini gas saya sudah mentok, tapi untung tadi kita ada ancang-ancang gitu ya, ada space untuk ancang-ancang, jadi mudah-mudahan kuat. Nah ini nih yang ini termasuk daerah yang agak
agak tinggi ini tadi ininya, tanjakannya ini agak tinggi. Nah, memang begini nih kondisinya, naik turun sama kelak-kelok jalur antara Pantai Sawarna ke Pelabuhan Ratu. Nah, ini masih full, kita gaspol lagi nih karena masih nanjak terus. Ini gaspol. Nah, ini kita udah sampai atas, kita pelan lagi. Wah, ini juga lumayan ini, naik terus ini. Ini gaspol terus juga nih. Nah, di depan masih ada naik lagi. Ntar pelan-pelan itu ada warung, siapa tahu view-nya bagus. Wow, ini view-nya bagus ini. Mungkin udah di daerah puncaknya ini. Jadi kita nanti lihat di atas tuh view-nya seperti apa ya. Tapi sekilas sih tadi di sebelah kanan ada view-nya menarik. Coba kita, kalau ada tempat berhenti sejenak, kita berhenti, kita lihat view-nya seperti apa ya. Nah, ini kita minggir dulu. Wah, pantainya kelihatan yang dari situ, yang kita mampir aja ya. Kita cari minum di situ dan lihat view-nya sana. Wow, keren keren keren. Ya udah, kita ke sana dulu terus cari tempat yang bagus di mana ya. Nah, ini kita mau mampir ini nih di sini nih, di daerah sini yang kemungkinan view-nya bagus di mana. Ntar ya. Di mana yang kira-kira nih? Sini aja ya. Ntar. Nah, ini aku berhenti di ini ya, di atas bukit, jalan antara Pantai Sawarna ke Pelabuhan Ratu. Nah, di sebelah sana itu kelihatan pantai, ini bagus banget ya. Dari atas bukit kita bisa lihat pantainya bagus. Kemudian banyak kapal-kapalnya. Nah, itu bukit. Keren ininya, view-nya. Saat ini aku lagi ada di atas bukit deket Pelabuhan Ratu, Pantai Pelabuhan Ratu. Ini tadi aku berhenti sejenak nih, perjalanan dari Pantai Sawarna ke Pelabuhan Ratu. Nah, kita ini sudah ada di suatu bukit gitu. Jadi di sebelah sana itu kita lihat ada Pantai Pelabuhan Ratu itu. Nah, kita ini ngelihat dari sebuah bukit yang dekat dengan Pelabuhan Ratu. Nah, ini kita tadi mampir ke sini, ke warung-warung ini.
Nah, ini kondisi warungnya seperti ini. Terus kita mampir sambil menikmati kelapa muda sambil ngelihat view yang keren. Nah, ini di situ kan ada bukit. Nah, kita tadi dari arah sana itu ya, dari arah sana terus mau ke arah situ. Nah, ke depan itu, di depan terus kita berhenti untuk ngelihat sekilas keindahan, salah satu keindahan di pantai selatan ini, yaitu pantai Pelabuhan Ratu kalau dilihat dari atas bukit. Wah, keren. Ini masih satu urutan ya ini sebenarnya nih. Dari pantai Sawarna, kemudian sana Pelabuhan Ratu. Nah, kalau lurus ke sana itu, di sana kita lihat kan ada semacam PLT pembangkit listrik itu. Nah, itu kalau kita lurusin lagi itu ke arah ya Geopark Ciletuh itu. View-nya keren ini. Nah, ini salah satu keindahan juga nih yang view dari perjalanan kita tadi ya. Di sana ada bukit-bukit, kemudian di situ ada laut. Ini ada bukit lagi. Terus di atas itu kita lihat mendung-mendungnya juga cantik sekali gitu ya. Wah, keren lah ini. Nah, itu bukit-bukitnya. Itu prediksi saya itu Bukit Halimun kayak gitu kemungkinan yang di sana itu. Nah, kita sebenarnya Jakarta itu ada di balik Gunung Halimun kayak gitu ya. Cuman emang nggak bisa karena nggak ada jalan kalau langsung. Bisanya lewat Pelabuhan Ratu sana gitu. Oke, keren banget ini. Nah, di bawah itu kita lihat kebun pisang, kemudian di sebelah bawah sana itu ada persawahan terasering juga, cuman nggak terlalu luas ya tak sawahnya itu. Nah, yang keren itu yaitu pantai Pelabuhan Ratu kita lihat dari sebuah bukit. Nah, dari atas bukit ini. Jadi ya emang kebayang kita kalau dari Pelabuhan Ratu terus ke arah pantai Sawarna emang melewatin bukit ini, jadi jalannya ke sana kelok terus naik gitu sampai ke sini. Nah, dari sini turun ke arah pantai Sawarna gitu. Keren ini, kita nikmati sejenak ya view-nya ini ya. View Pelabuhan Ratu dari atas bukit. Nah, ini tulisan apa? Kita lihat dulu ini ya. Oh, ini ada namanya PLTU Pelabuhan Ratu. Oh, yang sono itu ya, sebelah ujung sana itu berarti itu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Wah, sayang ini. Nih, dari arahnya sini kan ada Pelabuhan Ratu, terus Plato Jampang ya. Plato Jampang. Terus kota Pelabuhan Ratu, Ina Samudra Beach Hotel. Sayang petanya udah ini nih, udah kusem jadi nggak kelihatan. Ya udah, kita nikmati sebelah sini coba ya. Dari sebelah sini. Nah, itu kalau kita lihat itu kan sana itu ada yang daerah yang redup itu ya, itu bayangan dari awan. Keren. Itu awan yang sana, bayangannya ada di sana itu di bawah. Bagus banget ini. Ya kalau kayak gini kita bayangin kalau malam mungkin lebih bagus. Buat yang suka kerlap-kerlip lampu gitu. Sepertinya dari sini keren ini. Dari sini keren. Mungkin dari sini jam-jam 7 jam 8 malam. Oh, ada peluang juga bisa ngelihat bintang dari sini ya. Kalau misalkan sana kan sebelah sana itu kan pandangannya los gitu. Jadi misalkan nih lagi nggak banyak mendung gitu, mungkin lihat bintang bisa dari sini. Oke, bolehlah ini next time. Kalau tadi kan tadi malam kita udah dapat tuh view bintang dari
Pantai Sawarna. Nah, mungkin suatu saat kita pengen lihat juga kalau dari daerah sini gimana gitu ya. Oke, sip. Oke, kita mau lanjut lagi perjalanan ke arah Pelabuhan Ratu.